Saya mencintai Ainun. Tapi Allah yang menciptakan kita semua lebih cinta Ainun. Saya tidak pernah merasakan ditinggalin Ainun. Karena beliau selalu berada dalam hati saya. Eyang, Ya, apa yang sedang kamu lakukan di sini? aku cuma sedang memberikan ajaran dan bimbingan foto di sini. Eyang itu siapa? Jelaskan. Ini adalah Putri pada saat kita masih di sekolah. Oh, ceritain dong ya. Nani? Sudah, nanti yang ceritakan ya. Baiklah. Nani, bantu sini rapikan meja makan. Johan, Tarik belum sampai. Belum Pak, sepertinya sebentar lagi gue sampai. Baiklah. Eyang kan sudah janji mau cerita tentang Eyang Putri. Ya, betul sekali. Tiffany mau cerita tentang apa? Eyang pertama kali bertemu dengan Eyang Putri bagaimana? Oke, jadi... Wah, sudah lama ya belum ketemu. Silakan duduk. Tarik gimana dia? Lagi meeting, sebentar lagi sudah selesai. Kalau cuma ada ngobrolin apa, gue kan sudah kali. Eyang lagi mau menceritakan bagaimana Eyang dan Eyang Putri ketemu. Eyang, aku mau denger dong. Yang aku juga mau. Baik-baik. Jadi, pada tahun 1953, pada saat Eyang masih sekolah, Eyang bertemu dengan Eyang Putri. Ini kesempatan kau. Ayo sana, Run. Ainun! Kamu jelek, hitam, seperti gula Jawa. Pintar tapi tidak bisa merayu wanita. Hah? Eyang memanggil Eyang Putri hitam dan jelek? Ya, tapi itu jauh dari kenyataan. Eyang Putri itu orangnya cantik, pintar, dan juga pemberani. Pak, istirahat! Wah, ada apa ini? Yang cedera. Istirahat! Nun, kau harus gantikan dia. Kalau tidak, tim kita bisa kalah. Saya yakin kamu pasti bisa. Ya, Nun. Ainun! Ya, Ainun hebat sekali. Menurut saya dia menghindari lemparan kaki itu. Nun, Kenapa? oh tidak, cuma banyak pikiran. Tentang apa? Jangan tentang orang yang memanggilmu hitam dan jelek itu lagi ya? Tidak, saya cuma memikirkan tentang Ui. Udah Nun, tidak usah dipikirkan dulu keras. Lagi pula, Ui pasti menerimamu kok. Iya, Ui tidak mungkin menolak murid sepintar kamu. Beda sama-sama orang kita. Sudahkah ada topik lain untuk kalian bicarakan? Ya ada dong, cuman kan ini lebih seru. Aduh. Lagian, apa yang sudah kamu pikirkan, Don? Tidak, saya hanya memikirkan tentang rencana untuk kuliah. Karena saya ingin menjadi insinyur di TH Bandung. Wah, deket tuh sama rumah gula Jawa. Tapi kata orang lain, orang bisa jadi bidan. Nun, jangan ikuti kata-kata orang lain, ikuti saja impianmu. Lagi pula ini kan hidupmu, bukan hidup orang lain. Iya. Yaudah kita pulang dulu ya, Nun. Sampai Dadah. jumpa. Baiklah, saya pulang dulu ya. Saya juga ikut lah, jalannya Sarah. Baiklah, saya juga perlu belajar. Mereka begitu sukses sekali.
kedokteran. Ah, iya betul. Ada apa? Kamu masuk ke THR Bandung ya? Aku juga dengar kamu diterima di sekolah insinyur di Eropa. Jadi, Di Aker, cuman Bang. Dan kamu di Universitas Indonesia? iya, kamu beasiswa. Oh, tidak. Ibuku bayar sendiri. Bahwa kami, beasiswa itu bisa diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Kamu ambil fakultas apa? Oh, kedokteran. Oh, kedokteran. Ya, saya ingin bisa membantu orang lain. Kalau kamu bidang apa? Kalau saya bidang pesawat terbang. Sejak kecil, saya sudah memiliki impian untuk membuat pesawat terbang saya sendiri. Karena saya mempunyai cita-cita, setelah studi saya di Jerman selesai, saya akan balik ke Indonesia untuk membuat pesawat terbang yang bisa membuka sebuah pulau. Papa, Oh, Tarek sudah datang. tadi meetingnya lumayan lama. Loh, kok nggak makan? Kita lagi menerangkan Eyang cerita tentang Eyang Putri. Loh, cerita tentang apa? Sekarang Eyang mau melanjutkan cerita tentang bagaimana Eyang bertemu dengan Eyang Putri. Eyang, lanjutin dong Eyang. Baik. Sekarang Eyang akan menceritakan tentang bagaimana Eyang Putri jadi dokter. Jadi, sebelum kemerdekaan Indonesia, pada saat Indonesia masih dalam penguasaan Jepang, Ainun sempat mengikuti ibunya sebagai bidan pergi ke rumah orang lain untuk membantu orang yang sedang melahirkan. Pada saat itu pun, Ainun tahu bahwa ia ingin membantu orang lain. Maka dari itu, Ainun masuk ke Universitas Indonesia untuk belajar kedokteran. Suatu hari pun, Ainun bertemu dengan seseorang. Maaf, tapi saya bukan siswa. Mungkin saya dapat yang waktu Anda. Saya mahasiswa kedokteran. Oh, jangan-jangan kamu Ainun bukan? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya permisi. Ahmad, Apa? nama saya Ahmad. Baik, permisi. Tetapi sejak hari itu, Ainun sering melihat Ahmad di sekeliling kampus. Sampai suatu hari, teman Ainun, Arlis, pun menegurnya untuk menjauhi Ainun. Namun, Ahmad malah mengajak Ainun untuk berkencan. Ainun pun tidak setuju. Tetapi pada suatu hari saat Ainun sedang berjalan-jalan di perkampungan dan bertemu dengan satu keluarga yang sedang sakit, ia pun pergi mencari bantuan. Tetapi Diam! Jangan berteriak! Berikan tasmu! Lepaskan! Berikan tasmu, ada nggak pisau ini akan ku... Kamu lagi. Diam, kau bikin dulu aja. Kamu tidak apa-apa. Ngapain kamu di sini? Tadi ada ibunya dan anaknya yang terkena disentri dan tipes, harus segera dibawa ke rumah sakit. Ya sudah, tidak apa-apa. Sudah aman kok. Terima kasih ya Pak tadi. Nah sama. Tapi lain kali kalau kesini jangan sendirian, ya. Dan sejak hari itu pun, mereka sering pergi berkencan dengan sesama. Sampai suatu hari, Ahmad, kau sedang apa di sini? Sini, ikut saja. Semoga kamu menerima kesempatan. Aku mau menjadi pasanganmu. Bagaimana? Seru tidak? Bagaimana kalau kau membelikan aku makanan dulu? Baiklah, ayo kita balik. Ainun dan Ahmad sedang berjalan menuju tempat pembelian makanan sambil bercakap-cakap. Tiba-tiba, biang lala yang sedang berputar di belakang mengalami masalah yang mengakibatkan salah satu anak mengalami luka parah.
Wah, seperti kakinya patah. Pak, bisa tolong turunin kakinya? Pelan-pelan ya. Emang kamu siapa? Saya mahasiswa kedokteran. Saya bisa membantu. Anakku. Ainun pun berusaha untuk mengobati anak itu dengan barang-barang yang tersedia di sekitarnya, sambil menunggu ambulans datang. Setelah anak itu dibawa ke rumah sakit, Ainun pun segera menjelaskan kepada dokter permasalahannya. Sambil menunggu anaknya dirawat dengan dokter, Ainun dan Ahmad pun menunggu di depan merasa khawatir. Sudah, Nun. Nggak usah dipikirkan terlalu berat. Maaf, Pak. Bu, kita sedang... Apa? Apa maksudmu? Sudah tidak selamat. Kita sedang coba sebisa mungkin, Pak. Saya sudah membuat semua yang kamu suruh, tapi anak saya tak bergerak. Kau pembunuh! Karena itu pun, Ainun merasa kecewa dan gagal dalam menyelamatkan anak itu. Karena kejadian yang tragedi situ, Ainun pun memilih untuk pulang ke kampung halamannya. Kamu kenapa, Nak? Kamu masih mikir tentang... Ainun telah gagal menyelamatkan anak kita. Oh, bukan gagal. Anak itu meninggal, Pak. Saja kamu sudah berusaha keras. Tetapi jika kuasa sudah memiliki jalannya, maka kamu tidak bisa menggantinya lagi. Papa tahu kamu memiliki hati yang baik. Jika melihat orang susah, pasti kamu ingin membantunya dan tidak bisa membiarkannya. Tapi itu juga memiliki kekurangan. Demikian juga ketika kamu ingin melakukan hal yang sangat besar, tapi kamu gagal. Kamu pasti akan merasa perjuangan kamu itu sia-sia, gagal. Namun, ada juga kelebihannya. Orang seperti kamu memiliki hati yang sangat lembut akan peduli terhadap lingkungannya. Dan itu harus kamu jaga baik-baik. Caranya gimana ya, Pak? Caranya kamu jangan merasa kamu itu gagal. Karena itu hanya cobaan supaya kamu lebih berjaya ke depannya. Sehingga kamu bisa membantu lebih baik orang lagi ya. Ya, Pak. Tidak lama pun, Ainun balik ke Jakarta untuk menyelesaikan studinya di sana. Tetapi, ia sekarang dihadapi dengan masalah baru. Aku ingin menanyakan sesuatu. Apa? Jangan-jangan kamu ngajak aku nonton bareng ya? Oh, maka kamu pergi makan denganku. Karena kalau itu saya tentu mau. Bukan itu, Mat. Jadi apa? Oh, kamu mau ikut aku menjelajahi dunia ya? Ahmad, Iya, Ainun. apa rencanamu ke depan? Ainun, saya ingin membawamu pergi dari sini. Dari mana? Dari Indonesia. Kenapa? Nun, dengan kecerdasanmu, kamu bisa mencapai lebih tinggi. Tapi tempat itu bukan di sini. Kenapa nggak di sini? Seharusnya kamu tahu banyak tentang Indonesia. Seharusnya kamu cinta Indonesia, bukan? Karena itu, Nun, saya sudah tahu sikap-sikap orang di sini. Seperti Bunda yang dari korban tadi, mereka tidak tahu cara bersyukur. Dan banyak hal lain. Ikutilah denganku. Saya punya masa depan untuk kita, Nun. Ikutlah denganku menjelajahi dunia ini. Ahmad, aku mau dari impian, tapi aku ingin sini. Aku ingin membangun negaraku yang kucintai. Aku tidak bisa mengikutimu. Tapi kejarlah impianku. Mereka pun berpisah, dan Ainun pun sekarang kuliah di Universitas Kedokteran sebagai lulusan terbaik, di mana ia pun lanjut untuk mengambil spesialisasi kesehatan anak. Wah, Eyang, aku juga ingin jadi dokter. Aku juga, Eyang. Ya udah, kamu bilang apa-apa. Tapi Eyang Putri setelah kuliah kok bisa menikah dengan Eyang? Karena setelah Eyang Putri menyelesaikan studinya, Eyang Putri pun balik ke Bandung, di mana Eyang kebetulan sedang pulang dari Jerman.
untuk beristirahat. Eyang ceritakan saja ya. Habibi, Boleh. let me introduce you to Gretsner. This is Habibi. He's working on his thesis for a science master's degree. He's on Ancient University of Technology. He has good grades on all of his exams, and he completed them in only 4 years. It usually takes 6 years. He's only 25 years old, but he's very talented. He's still working on his thesis. This young man is going to lead our team. I'm willing to help. Let's go. Go on. He's a genius. He can lead our team. Rudy, call a doctor. Hurry! You know a patient in Hawaii? He got tuberculosis, right? I haven't met him. He's from Indonesia. And where is that? You've got enough sleep? Ya, You need anything? habis. Maka dari itu pun, Eyang pulang ke Bandung, tempat di mana Eyang dan Eyang Putri bertemu untuk kedua kalinya. Rodi, kok belum siap-siap? Antarkan ini ke Rangga Malaya bersama kan. Yang besok itu keluarga besar. Keluarga besaris. Iya, yang anaknya sadarnya sama-sama kamu. Udah, pergi sana. Halo, Ainun. Cantik ya. Gila kamu dari gula Jawa jadi gula pasir. Gula pasir? Kau sudah pulang dari Jerman? Iya, saya sedang di Bandung untuk beristirahat. Rudy, Habis. silakan duduk. Aduh, saya ketinggalan obat saya di rumah. Saya bawa obatnya. Nah, ceritakan semuanya saat di Jerman. Aku dengar kamu punya tuberkulosis. Tapi kamu gak baca laptop. Tuberkulosis yang ke tulang bukan? Iya, betul. Saat itu, aku pikir aku akan mati. Ainun, maukah kau ikut ke Jerman denganku? Kita akan membangun keluarga bersama, kayak kau dan aku. Aku tidak berjanji untuk menjadi istri yang baik. Tapi aku akan selalu bersamamu. Udah sampai. Cepat turun. Mereka pun akhirnya menikah dan berpindah ke Jerman. Tetapi tidak lama kemudian, Ainun, kenapa? Aku ingin pulang. Kalau aku pulang, aku bisa menanamkan bebanku di sini. Hidupku di Indonesia dan hidupku di sini. Saya sudah ikut tabungku di sini. Nanti saya bisa ke sini. Kamu kuat, Ainun. Kita ini seperti kereta yang berada di terowongan yang gelap dan panjang. Tapi, suatu saat, kita pasti akan menuju ke cahaya. Dan aku akan membawamu ke cahaya itu. pada tahun 1965, di Hamburg, Jerman, Rudy menulis surat ke Komando Pelaksanaan Proyek Industri Pesawat Terbang di Indonesia. Suatu hari, Rudy menerima jawaban dari industri pesawat terbangnya. Ternyata, industrinya belum siap untuk menerima Rudy. Suatu hari, saat Ainun sedang dioperasi, ia tiba-tiba berpikir kalau ia ingin menjadi dokter lagi. Aku ingin kita membantu orang lain.
Sekarang anak-anak sudah cukup umur. Mereka bisa diurus dengan pembantu. Excuse me, sir. There's a phone call for you. sudah itu. But sir, this is from the Indonesian embassy in Bonn. They said that Mr. Ibnu Sutomo wants to speak with you. Kamu lagi hadir. Silakan duduk. Saya punya mandat untuk menyampaikan ini untukmu. Kamu orang Indonesia kan? Ya, tentu saja. Mengapa kau asik membantu industri negara lain? Apa kau tidak malu dengan kecerdasan sedemikian ini? Kamu tidak membantu negeri, Tetapi saya di bawah Presiden Soeharto, Budi, di bawah Presiden Soeharto, Indonesia sudah giat membangun. Apa impianmu? Kapal, kereta, pesawat terbang. Kami akan mendukung itu semua. Tapi ada sesuatu yang kau harus tahu. Kapan kau balik ke Indonesia? Kapan kita bisa mulai ini semua? Rudy pun balik ke Indonesia untuk membantu membangun negaranya. Saat Rudy sedang berpidato tentang pembangunan transportasi negara, ada yang mengintip. Setelah selesai berpidato, orang tersebut meminta untuk berkolaborasi. Tetapi Rudy menolak. Suatu hari pun, Rudy diundang oleh Presiden Soeharto. Kapan saya bisa mendapatkan pertemuan soal itu? Loh, Pak Habibie, ada telepon dari Jerman. Angkat ini sebelah sana ya. Pada saat Rudy sedang bekerja untuk membangun pesawat terbang pertama kalinya di Indonesia, ada yang mau bekerja sama dengan Rudy. Orang itu bernama Hadi. Ia memaksa dengan berbagai cara agar Rudy mau bekerja dengannya. Anda bisa kasih saya alasan yang baik kenapa saya tidak suka Anda keluar. Saya tidak suka cara. Oke. Saya minta maaf. It's just a joke, Mr. Habibie. Baiklah. Maksud saya ingin menawarkan kerjasama. Saya sudah bilang, kalau Anda mau, Anda bisa ikut tawar-menawar. Saya tidak mau membuang waktu saya di sini. Mungkin Anda bisa mempertimbangkan tawaran saya. Mungkin jam tangan saya itu tidak begitu berharga. Tapi uang ini yang bisa dipertimbangkan oleh Anda. Kau bisa bawa balik uang. Saya tidak peduli kamu tahu saya dari mana. Sikapmu akan membuat beliau sangat marah. Silakan keluar. Ini adalah semua perintah. Di tempat pembangunan pesawat, ada yang mewawancara Rudy. Ternyata, sehabis diwawancara, keluar berita di majalah tentang Rudy melakukan tindakan abnormal. Pada tahun 1995, pekerja di pesawat diberitahu kalau presiden akan datang. Mereka khawatir kalau presiden meragukan kemampuan mereka. Pada akhirnya, pesawat Rudy pun disaksikan. Pesawatnya berhasil terbang. Sekarang, Indonesia pun memiliki pesawat terbang sendiri. Kita bisa buktikan kepada dunia bahwa anak bangsa Indonesia mampu membuat pesawat sendiri. Pada tahun 1998, Rudy Habibie akhirnya menjadi Wakil Presiden Indonesia. Sumpah jabatan Wakil Presiden Indonesia. Demi Allah, saya berjanji untuk menjalankan kewajiban saya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan memegang teguh pada Undang-Undang Dasar
menjalankan undang-undang dan peraturan. Jakarta, 11 Maret 1998. Namun, karena sibuk, Rudy jadi tidak punya waktu bersama istrinya dan anak-anaknya. Pada Mei 1998, Indonesia sedang memiliki inflasi sebesar 80% yang menyebabkan kerusuhan. Soeharto pun mengundurkan dirinya menjadi presiden. Saya memutuskan mengatakan berhentinya jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia yang terhitung sejak saya mengatakan ini, Kamis 21 Mei. Sumpah jabatan Presiden Republik Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah akan menjalankan kewajiban saya sebagai Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan memegang teguh pada Undang-Undang Dasar dan menjalankan undang-undang serta segala peraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bahagia melihat prestasi yang sudah dicapai. Kamu ini benar-benar keras kepala ya, Bel? Kamu bisa aja bohongin aku. Tapi ada ini bukan fakta, Mun. Jangan bohongin diri kamu sendiri, Mun. Aku ini harus kuat, Miss. Elsa ini membutuhkan suami aku. Tolong ya, jangan lupa dia. Tapi sebaik apa? Sudahlah, tidur. Sebentar lagi. Kamu itu memimpin negara. Kalau kamu tidak bisa memimpin tubuhmu sendiri, bagaimana kalau kamu bisa memimpin tubuh 200 juta orang? Istirahatlah. Kalau kamu sakit, kamu tidak bisa memimpin negara ini. Tonggak penting dalam rangkaian peristiwa lengsernya pemerintahan Presiden Soeharto. Bagaimana Tumbang dan Akhir itu bisa begitu renggang dan sampai kemudian. Saya sudah memutuskan untuk tidak lagi mencalonkan diri menjadi presiden. Papa, berani cara untuk mencintai negara ini. Untuk ini, saya sudah kehilangan banyak waktu dengan dan Saat diperiksa di rumah sakit, Ainun ternyata mengidap penyakit rahim. Rudy pun segera menelpon ke embasi. Dr. Bass speaking. Dr. Habibi, what can I do for you? My wife is sick. I must fly to Germany today. There are a couple of groups that don't have the visa yet. Can you help ensure that there will be no trouble? Of course, Dr. Habibi. Thank you. Bagaimana hasilnya? Baik-baik saja kan? Kita berangkat malam ini ke Bone. Saya sudah atur semuanya. Di rumah, Ainun menuliskan resep obat untuk Rudy. Sesampainya di Jerman, Ainun segera dibawakan ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian pun, Arlis sempat menjenguk Ainun. Liz, aku ingin pulang aja. Kamu sudah minum obat belum? Jangan khawatirkan aku. Aku akan baik-baik saja. Aku takut kehilanganmu, Ainun. Jangan takut kehilangan aku. Kami ini satu. Seusai itu, senja jadi sendi. Awan pun mengadu. Kamu selalu baik. Setelah itu, Rudy diberitahukan oleh dokter bahwa kanker Ainun sudah menyebar. Dokter tetap lanjut mengoperasinya. Sudah ke-9 kalinya, belum ada kepastian. Rudy tetap bersikeras kalau Ainun akan sembuh. Ainun, kamu tahu hari apa hari ini? Hari ini hari ke-40 tahun pernikahan. Saya berjanji akan terus mendampingimu. Rudy lalu berdoa untuk Ainun. Setelah hari wafatnya Ainun, Rudy pun pulang ke Bandung menuju rumah Ainun.
melihat foto-fotonya, teringat kembali saat ia melihat Ainun sedang menjahit. Itulah passionku. Ainun! Tepat pada pukul 10 pagi, 50 tahun yang lalu, saya melangkah bertemu dengan yang membawa saya ke dunia ini. Dan saya untuk Ainun, awanan budaya Jawa menjadikan kita suami dan istri. Melalui surat dan kehidupan yang penuh dengan kenangan indah, membangun keluarga sejahtera dan keluarga sakinah. Menggeliat mengusik renungan, mengulang kenangan saat cinta menemui cinta. Suara semalam dan siang seakan berlagu, dapat aku dengar rindumu